Termasuk Saifuddin Ibrahim pun, tahu Saifuddin Ibrahim yang murtad itu, ya kan? Kalau ditanya-tanya mengenai Quran, yang dia tahu, yang dia hafal, pokoknya bunuhlah orang-orang selain apa Muslim, ya, kan begitu terus yang dia omongin, ya kan? Ya hadi ya bashir ya tabibi da'bi Allah khairul khalqi khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati salatullah subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Ustadz Manahem Ali ya menguraikan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim itu sesungguhnya orang yang tidak tahu apa-apa menurut beliau dan menurut kita semua, dan menurut saya secara pribadi pun demikian. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tanya lagi? Ya, surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Jadi pola apa ya, bisa dikatakan pola yang terjadi di Indonesia dalam hal mempengaruhi umat Islam itu banyak strategi. Salah satunya dengan menerjemahkan kitab suci dalam bahasa kita kaum muslim di Indonesia. Ini pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Orang nggak paham dikiranya ini adalah Quran terjemahan Indonesia, iya kan? Iya. Padahal bukan. Dan ini pemerintah tidak ada ketegasan dalam hal ini. Pemerintah tidak bertindak apa-apa, tetap aja beredar di mana-mana. Bahkan yang saya tahu dan membuat saya juga terkaget-kaget, di UIN ada ini. Di perpustakaan UIN ada ini. Tahu UIN? Universitas Islam Indonesia. Apakah mereka beli? Enggak, dikirim. Kalau seandainya itu dibaca oleh orang-orang yang paham, mungkin enggak terlalu merisaukan. Tapi kalau dibaca oleh anak-anak kita yang kuliah di UIN, karena mereka terkesima dengan bahasa Arabnya, kemudian menemukan sesuatu yang begini, kok ada begini, itu kan membuat anak-anak kita juga ada sesuatu yang tidak nyaman. Kalau saya baca ini biasa saya, tapi kalau mereka yang baru-baru begitu menemukan hal kayak begini, itu kan membuat iman mereka juga akan begini kan? Apalagi sekarang di dunia YouTube sekarang udah mulai kesaksian-kesaksian yang abal-abal itu banyak sekali. Mengaku putra kiai, mengaku jebolan pesantren, mengaku anaknya kiai si A, kiai si B, tapi ketika dikonfirmasi suruh baca Quran tidak bisa. Kalaupun bisa tidak tartil, ya kan? Berarti ada apa ini? Tapi ya memang nggak tahu ya, kok nggak ada tindakan tegas kayak begitu. Tapi sudah muncul di dunia YouTube, kayak jadi dakwah dunia maya begitu. Yang membuat saya semakin juga apa yang harus saya lakukan ini kadang-kadang memang risiko juga. Ada pengurus Muhammadiyah datang ke rumah saya, pengurus Muhammadiyah ini, tapi bukan pengurus Muhammadiyah top ya, ranting. Datang ke rumah mempersoalkan anaknya yang masuk Kristen. Coba bayangin. Tapi saya tanya-tanya, itu ceritanya bagaimana? Ringkasnya begini, anak itu bekerja di satu institusi non-muslim, ya, tapi bukan institusi agama, institusi ya pekerjaan perusahaan gitu. Tapi di situ rata-rata Kristennya banyak. Nah, di situ kebetulan ada yang misionaris di situ. Dan kebetulan anak ini jatuh cinta sama dia, itu ceritanya. Nah, jadi jatuh cintanya itu
Akhirnya lengket dan susah dipisahkan, dibawa ke tempat saya, ke rumah. Ya tadi ya, ke rumah dan tempat saya tadi. Pertama bapak ibunya yang datang. Saya minta gini aja Bu, kalau bisa anaknya datang ke sini ya jangan dipaksa. Ya ini aja tukar informasi aja sambil ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah yang kedua anaknya mau datang. Ya saya tanya, pertama biasa-biasa, saya nggak mau menyinggung perasaannya dulu, karena itu berkaitan dengan soal cinta masalah. Saya tanya, apakah mbaknya sudah dibaptis belum? Sudah. Oh ya. Kalau dibaptis berarti kan sudah masuk. Udah. Ketika sudah dibaptis, saya tanya, mbaknya apa itu Kristen apa? Katolik atau Ortodok atau Protestan? Oh saya di gereja Betani katanya. Oh Betani berarti Protestan ya. Oh iya. Mbaknya paham nggak mengenai kitab suci yang sekarang sedang dipelajari? Iya, Alkitab. Saya tunjukkan, saya bawa Alkitab. Bentar ya, saya mau ambil Alkitab yang mbaknya sedang pelajari. Saya ambil Alkitab Ortodok, Alkitab Katolik, Alkitab Protestan. Karena memang bagi saya itu kan beda kan. Saya tunjukkan. Yang Alkitab jenengan yang dipelajari yang mana? Dia ambil yang Katolik itu. Secara spontan ambil Alkitab. Kemudian saya tunjukkan. Itu yang diambil Alkitab apa Mbak? Ya Alkitab, pokoknya Alkitab. Yaitu Alkitab Katolik Mbak, bukan Protestan. Kalau Betani itu Protestan. Nggak tahu menahu pokok masalah itu, pokoknya Alkitab gitu. Loh, berarti kan dia nggak paham mengenai kitab suci, iya kan? Jadi karena ketutup dengan cinta itu, dia buta bahwa Alkitab Kristen, Protestan, Katolik dan Ortodok itu beda. Karena kalau kalau Ortodok itu kitabnya sangat tebal, kalau Katolik agak tebal, kalau Protestan sangat tipis. Buktinya apa? Misal begini, kalau saya tanya Muslim, surah dalam Quran itu berapa jumlahnya? 114 surah, ya kan? Ada nggak Quran yang jumlahnya cuma 110 surah? Ada. Atau cuma 90 surah? Ada? Nggak ada kan? Semua sama. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau LDII, mau apapun deh. Semua sama, 114 surah. Ya. Nah, kalau yang disebut Alkitab, meskipun namanya sama, tapi jumlahnya itu tidak sama. Kalau yang namanya Ortodok, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, itu ibaratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tahu ya? Jadi Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 itu dianggap bagian dari kitab suci Ortodok. Kalau Protestan, kalau Katolik, Makabe 1, Makabe 2 wahyu, ada dalam Alkitabnya. Makabe 3, Makabe 4 tidak ada. Karena bukan dianggap wahyu. Kalau Protestan, yang mbaknya tadi itu, seharusnya Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 dia nggak terima karena itu bukan bagian dari wahyu Tuhan. Jadi nggak ada semua. Nah dia begitu nggak ngerti. Saya jelaskan berkali-kali. Pokoknya dia diam aja bawahnya. Nggak ada reaksi. Makabe, nama. Kayak kita An-Nisa. Yang Matius, Markus. Ya itu nama orang. Muridnya dari mereka muridnya dari Yesus. Nah. Itu kan ada surat apa? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu perjanjian baru. Nama muridnya Kristus. Tapi kalau Makabe itu nama juga, tapi dari perjanjian lama sebelum Kristus. Itu tidak ada. Jadi ini yang terjadi di lapangan, ya. Ini yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi kalau mereka itu pun murtad, rata-rata mereka nggak paham itu kitab sucinya yang mereka pegang. Apalagi paham Quran. Kalau Quran nggak paham, kitab sucinya juga nggak paham. Termasuk Saifuddin Ibrahim pun, tahu Saifuddin Ibrahim yang murtad itu, ya kan? Kalau ditanya-tanya mengenai Quran, yang dia tahu, yang dia hafal, pokoknya bunuhlah orang-orang selain Muslim, ya, kan begitu terus yang diomongin, ya kan? Tapi ketika bicara ayat-ayat lain dia nggak tahu, dia nggak tahu.
Mengenai nahwu sorof dia nggak tahu. Pernah kan debat sama saya dengan saya tuh di WA. Pokoknya dia intinya marah aja intinya. Karena dia mungkin kecewa ya, nggak tahu dikecewakan oleh siapa. Pokoknya melihat Islam itu kayak bencinya setengah mati gitu dia. Dan ketika menjadi Kristen saya tanya, ini tahu nggak bahasa Ibraninya? Dia nggak tahu juga. Tahu nggak bahasa Yunaninya? Nggak tahu juga. Jadi rata-rata mereka begitulah performance atau tampilan. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang pernyataan Ustadz Manahem Ali terhadap Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim itu ya jika manalah di debat itu hanya marah-marah oleh karena ketidaktahuannya dan oleh karena kebodohannya. Dan ketika dia mengaku orang yang pandai, mengaku guru besar, guru hadis maupun guru Al-Quran ataupun guru bahasa Arab, semuanya bohong. Dan memang apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim selama ini itu hanyalah kedustaan yang dimana nyata ya, nampak nyata oleh karena Saifuddin Ibrahim sendiri menampakkannya ya, dengan kebodohan-kebodohan yang dia lontarkan dari lisan bodohnya dan menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya apa yang disampaikannya dia Saifuddin Ibrahim itu bukanlah orang yang waras. Apalagi sekarang ini seolah-olah Saifuddin Ibrahim itu sedang membuang parangai. Saya yakin tidak lama itu mungkin ya malaikat maut yang akan menjemput. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi da'bi Allah khairul khalqi khairul khalqi jami'an lahu a'lamana sibi wal marati salatullah subhanallah. Once again I try.